Puji Tuhan, semangat. Bisa katakan ke sebelah kiri kanannya, semangat. Kalau Anda ada keturunan Jepang, Anda bisa berkata ganbate. Ada yang keturunan Jepang di sini? Ada ya? Ada ya? Oh ya. Konnichiwa, betul ya, konnichiwa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita ada di rumah Tuhan dan bersyukur teman-teman pemuji mau tetap berdiri di depan, menemani saya, membantu untuk kemudian kita menyanyikan satu lagu. Ini masih bulan di mana kita belajar tentang baptisan Roh Kudus. Ya, ada satu lagu judulnya Tenang. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, ini pernah katanya Pendeta Hani tadi disampaikan pernah ditayangkan videonya ketika kita sebelum memulai ibadah atau sesudah ibadah selesai. Tapi saya rindu kita menyanyikan ini bersama-sama dan memaknai lirik ini. Ya. Lagu itu bukan karena kita kenal atau kita tidak kenal kemudian kita nyanyikan, tetapi karena kita memaknai lagu itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih belum pernah menyanyikan lagu ini, baca saja liriknya, ikuti, dan kita menyembah bersama di pagi hari ini. Baik, mari pemuji kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ada yang sedang melewati lembah kelam? Nyanyikan lirik ini. Lewat lembah gelap, percayalah kau temani aku. Bab rohnya beserta, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
katakan mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Tenang di dalam-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Biar kuasa itu mengalir di dalam diri kita. Kuasanya yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Kuasa Roh Kudus bukan sekedar sesuatu yang kemudian kita inginkan karena itu sesuatu yang menarik gitu ya. Ada di dalam perjanjian baru disebutkan seseorang yang meminta, sini biar aku bayar kuasa Roh Kudus itu supaya kemudian aku bisa melakukan hal-hal yang seperti engkau lakukan, dan kemudian dia ditegur dengan keras. Roh Kudus bukan sesuatu yang membuat kita kemudian perform, tetapi Roh Kudus itu adalah sesuatu pribadi yang kemudian memulihkan kita, yang menyembuhkan kita, yang menyertai kita. Dia memampukan kita. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah lewati perayaan hari Pentakosta, untuk terus kita mengingat mengenai hal ini. Bahwa Dia adalah pribadi yang terus beserta bersama dengan kita. Dan Bapak, Ibu Saudara, kalau Anda ingin melihat catatan khotbah yang akan saya sampaikan pagi hari ini, ada di alamat website yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya sambungan kepada internet, Anda bisa lihat itu, dan Anda bisa copy paste, atau Anda bisa pelajari lagi nanti. Kita nggak punya banyak waktu untuk membaca semua ayat-ayatnya, jadi Anda juga bisa lihat di sana untuk menjadi referensi. Hari ini, meskipun kita sudah melewati hari Pentakosta, kita ingin terus membahas mengenai Roh Kudus, mengenai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sekali lagi itu terjadi sekali di dalam hidup seseorang, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi berulang kali. Jadi saudara nggak bisa bilang saya sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi Anda juga harus bilang, saya dipenuhkan oleh Roh Kudus hari demi hari. Jadi setiap waktu kita inginkan kepenuhan Roh Kudus itu. Hari ini saya ingin bicara tentang kesuksesan. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Nanti kita lihat. Di 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Itu Samuel, ya. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara lihat ke ayat-ayat sebelumnya, itu sesuatu yang sering disampaikan oleh gembala kita mengenai tingkatan, ya, leveling up di dalam kekristenan, mulai dari iman, terus ya ke atasnya kebajikan dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat kalau semuanya itu ada di dalam kita, di ayat yang ke-8, maka kemudian kita akan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus.
Nah, berbicara tentang keberhasilan atau berbicara tentang kesuksesan, saya rasa nggak ada orang yang menghindari kesuksesan atau keberhasilan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tanya ke sebelah kiri kanannya, mau sukses atau mau gagal? Mau berhasil atau mau zong? Pasti Anda akan pilih berhasil dong. Ya nggak mungkin Anda masuk ke dalam suatu ruangan, bertemu dengan seseorang, tolong gimana caranya gagal? Tetapi yang terjadi adalah orang selalu bertanya, gimana caranya berhasil? Gimana caranya untuk saya bisa jadi sukses? Semua orang ingin mencapai keberhasilan dalam hidup, tetapi kita sadar bahwa standar kesuksesan itu berbeda. Satu orang dengan yang lain berbeda. Itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar orang itu. Betul ya, Bapak Ibu Saudara pasti merasakan itu. Kalau Anda hidup atau besar di keluarga pedagang, maka keberhasilan Anda adalah ketika Anda bisa berdagang dan mendapatkan untung, betul? Kalau Anda ada di keluarga artis itu bukan berarti selebritis ya. Artis itu orang yang kemudian berurusan dengan seni. Keberhasilan Anda adalah ketika Anda bisa menghasilkan produk seni. Karena itu betul-betul ditentukan oleh lingkungan Anda. Nah, ada seseorang yang jadi aktor peran di Indonesia. Dia mendefinisikan kesuksesan sebagai demikian. Kesuksesan menurut dia, ya dia berkata demikian. Bagi saya adalah saat profesi yang saya cintai bisa menghidupi saya sampai sekarang. Ya. Namanya sudah keluar, Reza Rahardian. Wah, yang wanita biasanya, Reza. Aktor yang terkenal, film-filmnya banyak disukai oleh orang. Yang terakhir, Tayangan Putus ya, kalau saya nggak salah ya. Jangan ditiru filmnya, ya. Itu film tentang perselingkuhan, ya. Jadi dia aktor yang menarik, ya. Dia baik dalam kemudian melakukan tugasnya. Dia mendefinisikan kesuksesan bahwa kalau profesi yang saya cintai ini bisa menghidupi saya, itu adalah kesuksesan buat saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? Itu pertanyaan ya. Apakah saya memang ingin melakukan hal ini? Ya, hamba-hamba Tuhan, tentu saja pertanyaan yang sama. Apakah Anda mencintai pelayanan Anda? Apakah Anda mengasihi apa yang Anda kerjakan? Itu jadi pertanyaan kita semua. Nah, definisi kesuksesan ini kemudian bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam bahasan ini saya akan pakai terminologi keberhasilan, kesuksesan secara bergantian. Ya, jadi semoga tidak mengganggu Anda. Nah, untuk menentukan standar itu sulit. Standar kesuksesan itu sulit. Kalau itu kemudian harus berlaku kepada semua orang. Nggak mungkin Anda pakai satu baju untuk semua. Betul kan? Anak saya sekarang usianya hampir 11 bulan. Ya, 4 hari lagi dia 11 bulan. Jadi bajunya nggak bisa disamain. Nggak mungkin dia pakai baju yang sama terus. Baju yang dulu newborn udah nggak bisa cukup lagi. Jadi harus ada standar yang berbeda, dinaikkan lagi standar. Demikian juga kita. Ya, untuk Anda adalah sesuatu itu bukan suatu kesuksesan, bisa jadi buat saya itu adalah sebuah kesuksesan. Saya selalu berkata bahwa sebenarnya tidak ada orang yang tidak berhasil di dunia ini. Anda percaya Bapak Ibu Saudara? Enggak? Karena kalau Anda tidak berhasil, Anda nggak jadi. Kebayang maksud saya ya? Anda nggak akan jadi manusia. Karena untuk Anda menjadi manusia, dibutuhkan sel, benih dari kedua orang tua kita, bertemu di waktu yang tepat, berkembang dengan tepat, dalam jangka waktu yang tepat, dan keluar di saat yang tepat. Saudara bisa bayangkan itu probabilitasnya sangat kecil. Gak tahu ada yang pernah khotbahkan itu atau tidak.
Itu 0,0000%. Lebih mungkin Anda kesambar kilat daripada Anda lahir sebenarnya. Saking kecilnya probabilitas itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang hadir jadi manusia, Anda adalah orang yang sebenarnya berhasil. Amin. Apapun itu. Mau Anda miskin, kaya, ganteng, tidak ganteng, cantik, tidak cantik. Anda adalah orang yang berhasil sebenarnya. Tetapi sekali lagi standarnya sulit untuk kemudian kita pakai. Contoh yang paling mudah adalah misalnya kita pakai standar pendidikan saja. Ada orang-orang yang kemudian lulus dari institusi itu adalah suatu keberhasilan. Akhirnya lulus. Gitu. Ya. CL-nya tuh cihui lulus. Gitu. Karena susah banget gitu ya. Ujian nggak berhasil, majukan judul skripsi nggak diterima-terima. Jadi akhirnya dia cari CL, cihui lulus. Tapi untuk orang lain, dia ingin standar yang berbeda. CL-nya adalah cum laude. Ya, angka indeks prestasinya tinggi, mencapai hampir sempurna. Itu kesuksesan buat mereka. Jadi saudara, dari hal yang itu saja kita bisa melihat ada perbedaan standar. Tetapi mari kita kembali ke Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita. Betul? Ini yang jadi penggaris kita kan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang disebut karena mereka bersinggungan dengan keberhasilan atau dengan kesuksesan. Kita mulai saja tokoh yang paling saya suka, karena ini namanya ayah saya juga. Yusuf. Ya. Ayah saya jangan dipanggil Yusuf setelah ini, bukan. Nama beliau Joseph. Ya. Versi Inggrisnya dari Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, saya suka sekali dengan ayat ini, saya sering sekali membawakan ayat ini dalam berbagai kesempatan. Disebutkan demikian, namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Menarik. Yusuf disebut sebagai seorang yang berhasil. Meskipun status sosialnya kelihatannya nggak berhasil. Iya dong. Seseorang yang jadi budak di rumah seorang tuan, saudara nggak bisa bilang bahwa dia berhasil jadi budak. It is forced. Itu dipaksakan menjadi budak di zaman itu adalah suatu pemaksaan. Saudara nggak pengen, saudara nggak punya cita-cita. Nanti gede jadi budak ya. Kalau di Malaysia budak itu adalah anak, ya. Seronoknya, comelnya budak nih, gitu kan. Lucu anak ini. Tapi budak di dalam bahasa Indonesia slave, ya, orang yang diperhamba. Tetapi status sosial Yusuf itu tidak mempengaruhi keberhasilannya. Ia masih seorang budak, ia masih tinggal di rumah tuannya, ayat yang kedua. Tetapi penyertaan Allah, dikatakan Allah menyertai Yusuf. Itu yang membuat dia berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sekarang mencari, Anda capek dengan pencarian. Ada orang-orang yang selalu nggak puas dengan apa yang Anda kerjakan. Jangan capek lagi. Jangan lelah lagi. Pastikan bahwa Allah beserta denganmu. Karena ketika Allah beserta denganmu, keberhasilan menyertai engkau. Amin. Tentu saja bukan berarti kemudian Allah beserta aku, saya males gitu. Nggak bisa juga. Karena ketika Allah menyertaimu, kita baca kisah Yusuf, dia adalah orang yang paling rajin di rumah tuannya.
Jadi kita nggak bisa juga bersembunyi, oh Tuhan beserta dengan saya nggak mau kerja, gitu nggak bisa juga. Karena ketika Tuhan besertamu, Anda ingin melakukan segala sesuatu dengan lebih baik lagi. Tapi kita beralih saja langsung ke tokoh yang kedua, namanya Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang juga sangat sering kita baca. Berkata demikian, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Kalau dalam terjemahan tahun 73 disebut beruntung. Jadi keberhasilan ini melekat kepada orang yang kemudian merenungkan firman Tuhan. Ini terjadi setelah Musa meninggal. Jadi pemimpin besar, pemimpin yang kemudian jadi role model, pemimpin yang selalu mereka pandang, oh apa yang Musa lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan mau, pasti Musa tahu. Nah sekarang Musanya nggak ada. Kita mesti dengerin siapa? Yosua kemudian menjadi pemimpin pengganti Musa. Tetapi apa yang kemudian harus Yosua tahu untuk menjadi pemimpin yang berhasil adalah merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dari merenungkan firman Tuhan seseorang akan bertindak hati-hati. Dan ketika kita bertindak hati-hati, bertindak dengan cermat, dengan tidak ceroboh, maka kemudian langkah yang kita ambil itu menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sering sekali flop, sering sekali zong, sering sekali kenapa ya aku kok bikin ini salah, megang ini hancur, megang itu kayak nggak pernah benar gitu loh. Bisa jadi ini sebenarnya resep yang Anda cari. Karena Anda nggak pernah tenang, Anda nggak pernah hati-hati, kita nggak pernah cermat. Maka kemudian apapun yang kita ambil akhirnya sesuatu yang salah. Nah kehati-hatian itu berdasarkan apa? Berdasarkan perenungan akan firman Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan ini berisi A sampai Z mengenai kehidupan kita. Bagaimana saudara bekerja, bagaimana saudara dididik, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati, Anda akan berhasil. Ya, coba kalau Anda adalah salah satu orang yang seperti itu ya, yang berpikir bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan salah. Bagian yang ketiga, tokoh yang ketiga kita fast forward ke perjanjian baru. Tokoh ini bukan tokoh yang punya nama, tetapi dia adalah seorang gembala dengan 100 ekor domba. Tokoh ini dia punya 100 ekor domba. Ini kalau dia di Indonesia nih kaya nih pasti ya. Nanti kan akan ada hari raya kurban buat rekan-rekan kita Muslim kan. Kalau punya 100 ekor domba, kalikan saja kan, tinggal wah, cuan. Kita baca Matius 18 ayat 13. Matius 18 ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia ini apa? Seorang gembala itu berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya. Menemukan siapa sih? Domba yang hilang. Ya, satu domba yang hilang. Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Agak aneh ya.
Saya pernah bilang di mana ya? Di sekolah Alkitab atau di sini? Saya lupa. Kalau Anda punya 100.000, kemudian 1.000-nya ngegelinding gitu. Saudara bilang, udahlah ya, 99.000 gitu. I won't raise this one. Udahlah 1.000, ikhlasin aja. Duit parkir, gak apa-apa lah. Tetapi beda dengan orang ini, beda dengan gembala ini. Dia tinggalkan yang 99 karena dia percaya mereka sudah selamat, dia cari yang satu. Ini tokoh yang punya standar keberhasilan yang cukup unik. Tetapi kalau Anda pelajari sebenarnya, saya akan cepatkan saja bahwa tokoh ini diangkat untuk menjelaskan tujuan kedatangan Yesus. Ini perumpamaan Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-11. Dikatakan di situ apa? Sebab, masih di Matius 18, ayat yang ke-11. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. That's the purpose. Itu tujuan inkarnasi. Itu tujuan Allah menjadi manusia. Kalau Anda ditanya, ngapain sih Allahmu, Tuhanmu bodoh banget mau jadi manusia? Ini tujuannya. Menurut Anda ngapain? Jadi kalau ada orang yang mengajar bahwa ada keselamatan di luar Yesus, Anda sama saja dengan menghina Yesus. Betul nggak? Lo ngapain Yesus kemudian datang ke dunia menyelamatkan yang hilang kalau keselamatan itu ada di luar Yesus? Ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa bermain-main dengan pengajaran. Nampaknya kedengarannya enak. Betul dong, kedengarannya enak. Oh bisa selamat. Banyak jalan untuk diselamatkan. But by doing so, you disgrace God's word. Anda mempermalukan karya Yesus. Ya dong. Oh, ya Yesus turun mah turun aja, mati mah mati aja. Tapi ada keselamatan lain kok. Gak usah kita jadi orang Kristen kalau ada keselamatan di luar Kristus. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Ini loh alasan Allah datang dalam diri Yesus. Nah, tokoh gembala ini juga kemudian menggambarkan sifat Allah yang mengasihi manusia sampai melakukan hal yang tidak masuk akal. Ya, ada lagu yang mengatakan reckless love. Ya, kasih yang sepertinya sembrono gitu. You leave the 99 for the one. Anda tinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Kayaknya kok, nggak masuk akal nih. Saya pernah dengar dari siapa ya? Pastor Judah Smith kalau nggak salah. Kalau Anda punya 10 donat dan satu jatuh, udahlah ya. Yang penting gue bisa makan 9 gitu. Tapi enggak. Buat Allah satu itu penting. Dan itu menjadi standar keberhasilannya. Bahwa yang sesat harus ditemukan. Semoga kemudian ini juga kita pahami. Standar keberhasilan ini. Yang keempat. Ini secara korporat, secara jamak. Ya, orang-orang percaya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-8 yang tadi kita sudah baca. Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya mengenai hal ini. Bahwa keberhasilan kita itu sebenarnya standarnya adalah ketika kita mengenal Allah dengan sepenuhnya. Apakah Anda mengenal Allahmu? Apakah Anda tahu bagaimana isi hatinya? Coba kita ke ayat pertama ya, 2 Petrus 1, ayat yang pertama.
Dikatakan demikian, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus menuliskan untuk orang-orang yang beriman. Kita orang-orang yang beriman. Kemudian masuk ke ayat yang kedua. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Orang-orang yang beriman ini kemudian dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, orang-orang percaya ini kemudian dijelaskan juga di ayat ketiga dan ayat yang keempat. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Orang yang beriman menerima kasih karunia adalah orang-orang yang mendapat kuasa dan kodrat atau sifat bawaan ilahi. Apalagi kalau itu bukan Roh Kudus. Jadi harusnya ini sesuatu yang tidak terpisahkan dari kita Bapak Ibu Saudara. Anda nggak bisa bilang, oh gereja itu adalah gereja Roh Kudus. Oh gereja itu gereja Bapa. Oh itu gereja Tuhan Yesus. Jelas sekali bahwa Allah ingin kita satu kodrat, satu sifat dengan Dia. Kalau Allah adalah roh, bukankah Dia ingin rohnya tinggal di dalam kita? Itulah kenapa kemudian kita perlu dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan ya tentang seorang tokoh pertumbuhan gereja namanya Peter Wagner. Untuk teman-teman ada rekan-rekan yang baru lulus dari sekolah Alkitab tingkat pertama, saya mengajar mereka tentang pertumbuhan gereja. Ini sesi lanjutan ya, yang tidak ada di kelas. Jadi Peter Wagner pernah menyampaikan ini di buku yang judulnya Pertumbuhan Gereja dan Peranan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara cari di toko online murah, ya Anda boleh beli. Ya. Dan dia jelaskan tentang 4 tingkatan iman. Saya sudah pernah sampaikan 4 tingkatan iman ini di khotbah tentang manusia baru. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat YouTube channelnya GPDI Mahanaim. Yang pertama, iman yang menyelamatkan, keyakinan kan. Kemudian iman yang menyucikan, kesalehan kita. Ya cara hidup kita. 3, iman yang menganggap segalanya mungkin. That's the another level of faith. Menganggap segalanya mungkin, ketaatan. Contohnya Abraham waktu itu saya sampaikan. Kemudian iman yang memungkinkan terjadinya mujizat dan kuasa Allah. Inilah pengurapan. Makanya ketika kemudian Roh Kudus dicurahkan, para rasul itu mengadakan mujizat, ada kuasa Allah yang bekerja, ada pengurapan di situ. Nah menariknya ini selaras dengan ayat-ayat yang kita baca di awal 2 Petrus 1. Coba kita lihat, iman yang menyelamatkan itu yang pertama. Iman yang menyelamatkan itu di ayat yang pertama. Kita dapatkan kata kunci iman dan juru selamat. Betul kan? Saudara diselamatkan, saudara percaya saya diselamatkan. Kenapa? Karena saudara punya iman dan karena ada juru selamat yang menawarkan itu kepada kita. Saya akan kehabisan waktu untuk menjelaskan ini. Saudara bisa lihat lagi. Ya teman-teman di media online berusaha mengumpulkan. Tapi saya coba nanti saudara lihat ya apakah ada playlist tentang pelajaran dasar keselamatan yang kita sudah bahas di bulan Maret. Kemudian iman yang menyucikan itu ada di ayat 2 dari 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3a. Nah kata kuncinya adalah kasih karunia dan hidup saleh.
Jadi iman yang menyucikan ini maksudnya saudara tahu saudara selamat, saudara tahu saudara mendapat kasih karunia, tetapi kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa. Oh, karena aku dikasih karuniai, aku boleh buat dosa untuk kemudian dapatkan kasih karunia lagi. No. Grace is not license to sin. Jadi hidup saleh itu adalah iman tingkatan yang berikutnya seharusnya. Ketika saudara tahu bahwa saudara sudah diselamatkan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah iman yang percaya segala sesuatunya mungkin. Saudara lihat itu ada di ayat 3b. Kata kuncinya adalah kuasa yang mulia, yang ajaib. Segala sesuatunya mungkin ketika Allah melawat. Penyakit kita di dalam nama Yesus, kuasa Allah membuat hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tidak berubah di dalam hidup kita, kuasanya akan menjamah kita. Dan hal yang keempat atau iman level yang keempat adalah iman yang memungkinkan terjadinya mujizat dan kuasa Allah lewat pengurapan ilahi yang dituliskan di dalam ayat yang keempat. Kata kuncinya janji. Ingat ya, sepanjang bulan ini kita bahas tentang janji Yesus. Bahwa dia akan memberikan roh penolong. Dia akan memberikan roh penghibur. Janji Allah. Bahwa suatu hari roh itu akan dicurahkan. Jadi ini kata kuncinya. Janji Allah. Dan kodrat ilahi. Kodrat sekali lagi tentang sifat bawaan. Allah ingin rohnya ada di dalam kita. Nah, pemahaman ini harusnya mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara sebagai manusia ilahi. Ya, tadi kita diingatkan kan, Anda manusia ilahi. Anda bukan lagi manusia duniawi. Memang manusia duniawi bisa berkata, oh siapa sih yang gak butuh kekayaan? Karena lebih baik menangis sambil mengendarai mobil mewah daripada menangis di atas mobil milik orang, ya kan? Mobil yang masih leasing, mobil yang masih kredit, apalagi mobil miliknya juragan angkot. Lebih senang kalau saya nangis tapi ini mobil saya sendiri, mobil mewah. Karena itu kemudian standar kesuksesan kita adalah itu. Tapi ingat kita bukan manusia duniawi. Benar kekayaan membuat manusia duniawi punya banyak kemudahan. Tetapi bukankah manusia ilahi itu harusnya punya nilai kekal? Yang kita tuju bukan dunia ini. Tetapi kekekalan. Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya nanti di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Atau mungkin kita sudah masuk ke gereja, oh saya manusia ilahi. Tetapi kemudian standar kesuksesan kita dalam mengiring Yesus, yang penting selamat. Wes opo itu Jeff, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, yang penting selamat. Di pucuk saja kata gembala ya, di pinggir saja saya nggak apa-apa, yang penting masuk. Tapi Bapak Ibu Saudara yakinkah apakah kita bisa bertahan? Betul, iman dan percaya akan menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita bisa bertahan? Murid-murid itu 3,5 tahun. Diajar langsung oleh Yesus. Tapi karena mereka tidak diurapi oleh Roh Kudus, semua yang diajarkan kepada mereka hilang lenyap karena ancaman, karena tekanan, karena situasi dan kondisi. Apakah kita bisa bertahan dengan situasi kondisi akhir zaman ini tanpa Roh Kudus? Gembala sering mengingatkan, bukankah lebih baik kalau kita menjadi bagian dari gereja sempurna? Daripada kita harus bergabung dengan gereja yang tidak sempurna, yang harus diproses 3,5 tahun. Dan untuk selamat dari proses 3,5 tahun itu, masa kesusahan itu, Anda harus mengorbankan nyawa. Kenapa enggak? Kemudian kita minta Roh Kudus penuhi aku.
Apakah kita bisa tanpa Roh Kudus kemudian melihat diri kita sebagai imamat yang rajani, yang melayani Allah, yang menjadi saksi Allah dengan efektif? Murid-murid gak bisa jadi saksi Allah ketika mereka belum diurapi oleh Roh Kudus. Betul ya? Mereka ketemu dengan perempuan Samaria bisa jadi saksi, mereka murid-murid Yesus gak jadi saksi. Tapi ketika Roh Kudus turun, they risk everything, they risk their life untuk menjadi saksi bagi Yesus. Untuk berhasil mencapai pengenalan Allah yang sepenuhnya, kita butuh kuasa ilahi. Kuasa yang memampukan kita untuk naik. Iman kita itu kan seperti yang Gembala sampaikan kan di 2 Petrus 1 ayat 5-7. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Ini bukan sekedar hafalan. Ini bukan sekedar sesuatu yang bisa kemudian kita, someday, nanti, bisalah, tiba-tiba akan terjadi kok. Enggak, saudara harus punya kuasa untuk menapaki tingkatan-tingkatan kekristenan ini. Kuasa ilahi juga memampukan kita berhasil di kehidupan keseharian kita. Seperti yang tadi dicontohkan, Yosua, Yusuf. Apapun status sosial kita Bapak Ibu Saudara, Anda bisa berhasil kalau standar kesuksesanmu adalah kuasa ilahi yang memenuhi aku. Mari kita bangkit berdiri, kita minta kuasa ilahi ini memenuhi hidup kita. Tuhan, sertai kami. Kalau ada hati-hati yang terluka, pulihkan Tuhan. Supaya kami bisa merasakan kuasa-Mu mengalir, memenuhi kehidupan kami.